Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat berjumpa di channel saya, Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari hereditas pada manusia, utamanya adalah terkait dengan penurunan penyakit menurun pada manusia. Yang kita bahas di video sekarang ini adalah tentang buta warna atau color blind. Namun sebelum saya lanjutkan, yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dengan klik tombol di pojok kiri bawah. Oke, sudah? Terima kasih. Nah, ya kita mulai mempelajari tentang apa itu buta warna. Jadi buta warna ini sebuah penyakit menurun. Karena penyakit menurun ya terkait dengan gen jelas. Kalau gen itu pasti terkait dengan kromosom karena memang gen itu ada di dalam kromosom. Nah, karena penyakit menurun maka tidak bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa dihindari dengan kita melakukan seleksi terhadap calon pasangan kita nanti. Jadi ketika kita mengetahui bahwasanya ternyata calon istri atau calon suami itu memiliki sejarah penyakit buta warna di keluarganya, kita bisa mengira-ngira gitu dengan melakukan percobaan perkawinan di sini ya, dengan menggunakan papan persilangan itu kita bisa mengira-ngira nanti ketika kita menikah dengan calon kita tersebut gitu ya, maka berapa persen sih akan dihasilkan anak dengan buta warna atau anak dengan sifat karir atau pembawa buta warna. Nah selanjutnya keputusan kembali ke kita gitu ya, akankah kita terus melanjutkan pernikahan atau tidak jadi menikah. Jadi seperti itu, karena memang terkait dengan penyakit yang menurun yang sudah melekat di gen. Oke, jadi kita kembali lagi ke penyebab buta warna ya, yakni kelainan gen pada kromosom kelamin atau kita sebut sebagai gonosom. Di kromosom kelamin yang mana? Di X atau Y gitu ya, karena kan kromosom kelamin ada dua ya, X dan Y. Yang manakah kromosom kelamin yang di dalamnya terdapat gen penyebab buta warna? Jeng-jeng ya. Oke, jadi penyebab buta warna ini gennya berada di kromosom X. Maka dengan kata lain, buta warna atau color blind ini terkait dengan kromosom X. Nah, selain karena gen, ada juga penyebab lain dari buta warna yang disebut sebagai acquired ya, atau dapatan. Misal karena diabetes, kemudian karena katarak, karena usia yang semakin bertambah tua, atau karena berbagai penyakit yang lain, serta bisa juga karena efek samping obat-obat tertentu yang dikonsumsi secara terus-menerus, entah itu dalam pengawasan dokter, apalagi tanpa pengawasan dokter. Makanya hati-hati ya ketika mengkonsumsi obat, harus di bawah pengawasan dokter. Akibat dari entah itu adanya kelainan pada kromosom X atau bisa juga karena dapatan ini, maka menyebabkan orang yang bersangkutan tidak bisa membedakan warna tertentu, maka kemudian disebutlah sebagai buta warna atau color blind. Oke, jadi tadi kita sudah mempelajari bahwasanya buta warna ini disebabkan karena adanya kelainan gen di kromosom X. Nah, kelainan gen di kromosom X tersebut akibatnya apa gitu ya, jadi akan mengakibatkan tidak adanya sama sekali atau ada tetapi sedikit sel-sel konus atau sel kerucut. Kalau untuk mengingatnya gampang ya, sel kerucut dengan sel konus itu sama-sama diawali dengan huruf K. Nah, sel kerucut ini fungsinya adalah untuk melihat warna gitu ya, untuk mengidentifikasi warna dari cahaya yang masuk ke dalam mata kita yang dipantulkan oleh benda. Di mana sel-sel kerucut itu ada di retina mata. Jadi di retina mata itu ada dua macam sel kan, ada sel kerucut dan ada sel batang. Nah, yang kemudian mengalami kelainan itu adalah sel-sel kerucut pada retina ini. Oke, sekarang kita pelajari macam buta warna. Macam buta warna itu ada dua. Yang pertama adalah buta warna total atau monokromasi. Apa itu buta warna total? Jadi dalam buta warna total ini, di retina mata orang yang bersangkutan tidak ada satupun jenis sel konus atau sel kerucut yang berfungsi. Akibatnya hanya sel rod atau sel batang saja yang berfungsi. Nah, sel konus jenisnya ada 3. Saya tuliskan di sini. Yang pertama adalah ada proton. Ini adalah sel konus untuk melihat warna merah beserta rentangan warna merah yang ada. Kemudian jenis yang kedua adalah deuteron, ini untuk melihat warna hijau beserta rentang warna hijau yang ada lainnya. Dan yang terakhir adalah ada triton.
Triton ini untuk warna biru dan teman-temannya ya, masih dalam rentang warna biru dan sekitarnya. Tuh. Nah, karena ketiga jenis sel konus ini tidak hadir, maka akhirnya hanya ada sel rod saja yang tersisa. Nah, akibatnya karena hanya ada sel rod saja, maka orang yang bersangkutan hanya akan bisa melihat warna monokrom, yakni hitam, putih, dan abu-abu. Maka kemudian tadi disebut sebagai monokromasi. Nah, ini buta warna total. Selanjutnya kita pelajari macam buta warna yang kedua adalah buta warna sebagian atau parsial. Jadi, di buta warna parsial ini, orang yang bersangkutan itu hanya memiliki sebagian jenis dari sel konus saja. Atau dengan kata lain, hanya ada sebagian jenis sel konus saja yang berfungsi pada retina mata orang yang bersangkutan. Sehingga akhirnya nanti buta warna ini berdasarkan jenis sel konus yang dimiliki, maka akan dibedakan menjadi beberapa macam lagi gitu ya. Nah, pada penderita buta warna sebagian atau parsial ini, orangnya akan kesulitan membedakan warna pada gradasi atau rentangan warna merah hingga hijau dan warna biru hingga kuning beserta gradasinya, rentangannya gitu. Sehingga dia mungkin ketika melihat benda warna merah dia katakan sebagai hijau, melihat demikian juga dengan buta warna biru kuning ini. Nah, itu tentang buta warna sebagian atau parsial. Sekarang kita pelajari genetikanya ya. Jadi gen penyebab buta warna itu adalah gen resesif C kecil. C diambil dari kata colorblind. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, gen ini terdapat atau terpaut pada kromosom X. Alelnya, pasangannya yang selokus yakni C besar. Ini menyebabkan orang yang memiliki gen C besar ini akan berpenglihatan normal atau tidak buta warna. Nah, buta warna ini banyak diderita oleh lelaki dibandingkan perempuan. Kenapa begitu? Padahal kan terkait dengan kromosom X ya. Sekarang kita perhatikan kalau perempuan itu kan XX. Kemudian kalau laki-laki itu XY. Nah, si gen penyebab buta warna ini itu kan terpaut pada kromosom X. Ini juga otomatis ya. Kromosom X. Berarti kan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya memiliki peluang yang sama. Kenapa kok pada kenyataannya banyak diderita oleh para lelaki? Ini kembali pada struktur kromosom. Kalau pada perempuan kita gambarkan, itu kan struktur kromosomnya homolog ya, X dengan X. Sedangkan kalau pada laki-laki, itu salah satu lengannya itu kan hanya kecil. Lengan kromosomnya ini X, ini Y. Dan gen penyebab buta warna itu ada di lengan bagian atas X. Kalau pada perempuan, jadi di sini ada C kecil di salah satu kromosom X. Kemudian kromosom X homolognya pada perempuan ini, misalkan di sini adalah C besar. Karena pasangan gen yang homolog ini C besar dengan C kecil, yang akan nampak fenotipnya kan yang C besar ya. C besar tadi adalah berpenglihatan normal. Sehingga gen C kecil resesif ini tertutupi oleh gen dominan. Akibatnya perempuan ini dia tidak menderita buta warna meskipun dia bersifat karier atau pembawa. Beda dengan laki-laki, ketika gen penyebab buta warna C kecil itu ada di sini, nah tidak ada gen pasangannya. Tidak ada gen yang menutup sebab memang bentuk dari kromosom Y ini lengannya tidak sama panjang. Seperti itu. Sehingga akhirnya ketika memang di sini ada C kecil, ya sudah, ini kan gandengannya dengan Y karena tidak ada gennya, berarti ya Y-nya 0 atau Y saja. Ya kalau pada laki-laki buta warna ya X C kecil Y. Dari sinilah kemudian ditemukan fakta bahwasanya buta warna ini lebih banyak diderita oleh lelaki dibandingkan perempuan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah genotipnya ya. Kalau untuk perempuan terkait dengan buta warna, perempuan dibagi menjadi ada 3 macam genotip. Ada normal homozigot, homo artinya sama, homozigot dominan ya, yakni XC besar, XC besar, dia normal. Kemudian ada normal heterozigot, hetero berbeda, berarti gennya ada yang dominan, ada yang resesif. XC besar, XC kecil. Meskipun normal, akan tetapi dia akan bersifat sebagai karier atau pembawa. Sehingga nanti akan diturunkan kepada anaknya. Dan yang terakhir adalah perempuan buta warna. XC kecil, XC kecil. Ingat karena memang sekali lagi
gen C kecil, gen buta warna ini melekat pada kromosom X, berarti kalau buta warna dua-duanya harus X kecil, karena perempuan X-nya 2. Selanjutnya, genotip untuk laki-laki terkait dengan buta warna, ingat laki-laki adalah XY, berarti kalau normal XC besar Y, Y-nya kosong ya. Oke. Selanjutnya untuk lelaki buta warna, yakni karena memang gen buta warna itu melekat pada kromosom X, berarti XC kecil Y, Y-nya kosong. Jangan sampai kita menuliskan XY begini. Nah, ini salah ya, karena sekali lagi gen penyebab buta warna itu melekat pada kromosom X, sehingga yang benar adalah XC kecil Y. Demikian kalau ini yang buta warna, sedangkan yang normal ya XC besar Y. Jadi Y-nya kosong. Nah, sekarang setelah kita memahami prinsip-prinsip dasar beserta genotip untuk perempuan dan laki-laki terkait dengan buta warna ini, maka yuk kita pelajari contoh soal beserta pembahasannya ya. Ini contoh persilangan atau contoh kasus dalam buta warna ya. Jadi kita punya pria normal, dia menikah dengan wanita normal karier. Ini kita ingin cari tahu gitu ya, berapa persen anak mereka nantinya yang akan buta warna. Jadi karena pria berarti kan kromosomnya X dengan Y. Normal berarti karena ingat tadi buta warna itu disebabkan oleh kromosom C resesif ya, C kecil yang melekat atau terdapat pada kromosom X. Berarti kalau normal dia gennya adalah XC besar, Y-nya kosong gitu ya. Sedangkan untuk wanita normal karier berarti kan wanita itu XX ya kan, normal tetapi dia membawa sifat buta warna, berarti salah satunya adalah C besar dan salah satunya adalah C kecil. Ini genotipnya, ini parentalnya tadi ya, kemudian ini genotipnya. Sekarang kita cari gametnya. Untuk gametnya berarti kan XC besar Y, sedangkan kalau untuk yang wanita normal karier gametnya adalah XC besar dan XC kecil, maka filialnya adalah XC besar, kemudian XC besar, XC kecil, lantas XC besar Y, dan yang terakhir adalah XC kecil Y. Yuk kita cari fenotipnya ya. XC besar berarti XX perempuan ya. C besar normal. Kemudian ini perempuan juga. C besar, C kecil berarti normal, heterozigot berarti normal karier. Lantas XC besar Y, XY adalah laki-laki. C besar berarti dia normal. Sedangkan XC kecil Y, X dan Y adalah laki-laki. Karena C kecil berarti apa? Oke, buta warna. Sehingga kalau tadi pertanyaannya adalah berapa persen anaknya yang buta warna, maka kita tahu bahwasanya persentase buta warna berarti kan ada satu kasus ini yang buta warna, maka kita tuliskan 1 per berapa? Semuanya kan ada 4 ya. 1/4 kita kalikan 100%. Hasilnya berarti 25%. Nih, persentase anak yang buta warna. Jenis kelaminnya apa? Jenis kelaminnya adalah laki-laki. Oke, jadi demikian. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga ilmu kita barokah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.